Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Iputu Vincent Putra Arsana dengan NIM 18135110009. Di sini saya akan memaparkan proposal saya yang berjudul Pemetaan Karakteristik Curah Hujan di Urnal, Pulau Kecil, Studi Kasus Pulau Bali. Jadi langsung saja. Pendahuluan. Curah hujan di Indonesia. Wilayah Indonesia merupakan wilayah tropis yang berada di ekuator dan memiliki curah hujan dan penyinaran matahari yang maksimal. Kedua hal tersebut membuat Indonesia memiliki penguapan dan intensitas curah hujan yang tinggi. Lalu, curah hujan di atas wilayah Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim monsun, yakni adanya perbedaan musim basah dan musim kering. Curah hujan memiliki perbedaan waktu pola curah hujan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya angin darat dan angin laut. Daerah dengan akumulasi curah hujan yang tinggi memiliki intensitas curah hujan yang rendah dan durasi hujan yang lebih lama. Salah satu yang mempengaruhi curah hujan yang ada di benua maritim Indonesia atau BMI adalah curah hujan diurnal. Curah hujan diurnal di wilayah tropis didominasi oleh sirkulasi angin darat dan angin laut. Adanya angin darat dan angin laut mengakibatkan perbedaan karakteristik hujan. Pada curah diurnal dipengaruhi oleh adanya proses konveksi. Proses konveksi pada siang dan sore hari terjadi di darat, dan pada malam dan pagi hari dominan terjadi di lautan. Menurut Ohsama et al. Pada tahun 2011, maksud saya 2001, pada wilayah benua maritim atau BMI, bentuk pulau, kondisi topografi, dan bentuk garis pantai menyebabkan siklus curah hujan diurnal tidak homogen untuk semua wilayah. Lalu, topografi mempengaruhi curah hujan diurnal. Daerah yang memiliki karakteristik topografi yang berbeda akan mempengaruhi suhu udara yang berkaitan dengan tingkat penguapan dalam pembuatan awan dan menghasilkan hujan. Karakteristik siklus hujan diurnal di wilayah pegunungan akan menunjukkan pola yang berbeda pada setiap daerah. Pegunungan merupakan penghalang fisik bagi pergerakan hujan. Selain itu, perbedaan bentuk garis pantai lurus dan bentuk garis pantai cekung juga merupakan indikator-indikator yang dapat mempengaruhi curah hujan diurnal. Untuk garis pantai dengan bentuk cekung akan menghasilkan curah hujan yang tinggi di lautan karena garis pantai yang berbentuk cekung memiliki konvergensi angin darat yang lebih besar dari angin yang berbentuk angin pada pantai yang berbentuk lurus, menurut Al-Fahmi et al. Tahun 2019. Nah, kajian mengenai karakteristik curah hujan diurnal di wilayah Indonesia sudah banyak dilakukan pada pulau-pulau besar seperti Pulau Sumatera yang dilakukan oleh Mori et al. Pada tahun 2004. Lalu ada Pulau Kalimantan yang dilakukan oleh Ichikawa dan Yasunari pada tahun 2005. Lalu ada Pulau Jawa yang dilakukan oleh Kian et al. Pada tahun 2010, dan yang terakhir ada Papua pada tahun yang dilakukan oleh Ichikawa dan Yasunari pada tahun 2007. Karena itu penelitian pada pulau-pulau besar sudah banyak dilakukan, namun pada pulau-pulau kecil saat ini sedikit dijumpai. Lalu curah hujan di Bali. Pulau Bali memiliki variabilitas spasial dan temporal yang tinggi dari curah hujan harian yang dipengaruhi oleh topografi pegunungan. Selain pegunungan, angin darat dan angin laut, cekungan tanah mempengaruhi variabel curah hujan di Pulau Bali. Distribusi curah hujan yang bervariasi seperti pantai ke garis, pantai dan pantai menuju daratan. Pulau Bali dipisahkan oleh barisan pegunungan yang membaginya menjadi dua wilayah, yaitu Bali Utara dan Bali Selatan. Selain itu juga Bali dibagi menjadi dua bagian yang dibagi oleh daerah aliran sungai atau das. Bagian utara Pulau Bali mengalami tingkat curah hujan yang lebih rendah daripada bagian selatan Bali, yaitu pada bagian utara memiliki curah hujan tahunan rata-rata sebesar 1.761,3 mm per tahun, sedangkan sedangkan pada bagian selatan yaitu sebesar 2024,5 mm. Nah, untuk melakukan pengamatan secara langsung,
dirasa kurang representatif, maka dari itu dibutuhkan bantuan instrumen penunjang yaitu satelit. Dengan menggunakan satelit, kondisi cuaca dapat teramati secara spasial dalam ruang lingkup yang cukup luas. Namun, data satelit juga belum tentu memberikan data yang benar karena faktor resolusi dan kondisi setiap wilayah. Nah, salah satu pengamatan curah hujan diurnal dapat dilakukan dengan satelit dengan menggunakan produk dari GPM atau satelit GPM Emerge atau Global Precipitation Measurement Emerge Final Precipitation. Emerge Final Precipitation and Global Precipitation Measurement atau GPM diluncurkan pada tahun 27 Februari 2014. Misi ini dipimpin oleh NASA dan Japan Aerospace and Exploration Agency atau JAXA. Untuk temporal resolution yang digunakan Emerge yaitu 30 menit. Hujan diasumsikan terjadi saat intensitas hujan lebih dari 0 jika intervalnya kurang dari 1 jam. Lalu kita next. Tujuan dari penelitian saya kali ini yaitu yang pertama untuk mengetahui karakteristik curah hujan di Bali. Lalu yang kedua untuk mengetahui distribusi curah hujan diurnal di Pulau Bali. Adapun rumusan masalah yang ada pada penelitian saya kali ini yaitu bagaimana karakteristik curah hujan diurnal di Pulau Bali. Lalu yang kedua bagaimana distribusi curah hujan diurnal di Pulau Bali. Untuk yang ketiga, manfaat dari penelitian yaitu yang pertama dapat memberikan informasi mengenai karakteristik curah hujan diurnal di Pulau Bali. Dan yang kedua, dapat memberikan informasi mengenai distribusi curah hujan diurnal di Pulau Bali. Lalu lanjut kita menuju ke tinjauan pustaka atau bab 2, yaitu yang pertama ada karakteristik Pulau Bali. Pulau Bali menempati area seluas 5.780 km persegi menjadi 127,5 km panjang dan lebar sebesar 62,5 km menurut Bali BPS pada tahun 2019. Pulau ini beriklim tropis dengan suhu tahunan minimum dan maksimum mulai dari 24,4 derajat Celcius hingga 30,8 derajat Celcius. Pulau ini juga terdiri dari 9 kabupaten yaitu ada Jembrane, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli maksud saya, Karangasem, Buleleng, dan Denpasar. Nah, topografi yang dimiliki oleh Pulau Bali yaitu kompleks, terdiri dari 6 kelas lereng. Menurut Van Zuidam dan Van Zuidam Sancelado pada tahun 1979, Bali memiliki topografi bergelombang dengan kemiringan 3-8%, lalu topografi datar dengan kemiringan 0-3%, lalu yang ketiga ada topografi bergelombang dengan kemiringan 8-14%, topografi berbukit-bukit dengan kemiringan 14-21%, topografi yang membelah berbukit curam dengan kemiringan 21-56%, dan pegunungan topografi yang memiliki kemiringan lebih dari 56%. Ketinggian Pulau Bali pun bervariasi, mulai dari 0 sampai 3.028 meter di atas permukaan laut. Di bagian tengah Pulau Bali terdapat pegunungan tertinggi di garis lintang Gunung Agung yang memisahkan Pulau Bali menjadi 2 bagian. Bagian utara lebih sempit dan bagian selatan lebih luas. Keduanya memiliki karakteristik curah hujan yang berbeda. Lalu dilanjutkan dengan curah hujan diurnal. Hujan adalah proses mengembalikan air yang telah menguap ke atmosfer ke permukaan bumi. Pengembalian ini adalah hasil dari udara yang naik di atas lapisan kondensasi dan berubah menjadi awan. Di awan terjadi proses tumbukan dan penggabungan antara butiran air. Jika tetesan air tersebut jatuh dalam bentuk hujan, maka massa dan volume butiran air tersebut akan bertambah. Curah hujan adalah tinggi hujan yang jatuh pada suatu bidang datar. Diasumsikan bahwa itu tidak akan menguap, tidak akan menembus, dan tidak akan mengalir. 1 mm curah hujan adalah hujan tinggi 1 mm dengan asumsi menjatuhkan di bidang datar seluas 1 meter persegi. Tidak ada yang menguap, mengalir, ataupun menembus. Pulau-pulau tropis di Indonesia terletak di daerah tropis dengan curah hujan tahunan tinggi. Semakin tinggi curah hujan di pegunungan. Pada daerah tropis, curah hujan biasanya disebabkan oleh proses konveksi dan pembentukan hujan awan panas. Nah, lalu pola curah hujan sangat dipengaruhi oleh adanya siklus curah hujan diurnal. Siklus curah hujan diurnal merupakan bentuk konveksi yang memiliki dampak signifikan terhadap pola curah hujan yang ada di benua maritim Indonesia ataupun BMI.
Hal tersebut disebabkan oleh pulau-pulau kecil dengan garis pantai yang sangat panjang dan serta celah-celah kecil yang ada di selat di setiap pulau. Pada variasi curah hujan diurnal pada lautan dan di daratan terdapat perbedaan. Pada daratan, puncak hujan cenderung mencapai puncaknya pada sore hari hingga dini hari. Hal tersebut menjadi respon terhadap pemanasan di siang hari pada permukaan daratan. Ungkapan tersebut dipaparkan oleh Yang dan Slingo pada tahun 2001. Lalu selanjutnya, penginderaan jauh. Penginderaan jauh atau disebut dengan remote sensing merupakan ilmu yang menggabungkan seni mengenai perolehan informasi tentang objek, area, atau fenomena. Analisis data yang diperoleh menggunakan alat tanpa kontak langsung pada objek, area, atau fenomena penelitian. Data penginderaan jauh dapat diperoleh melalui satelit, pesawat udara, rekaman sensor, dan wahana lainnya. Sistem penginderaan jauh dimulai dengan merekam objek ke permukaan bumi. Kekuatan penginderaan jauh dimulai dengan perekaman objek permukaan bumi. Dengan kekuatan tersebut, kekuatan dalam penginderaan jauh adalah kekuatan antarmuka untuk mentransmisikan data tentang objek ke sensor dapat berupa suara, magnet, gravitasi, dan energi elektromagnetik. Kekuasaan elektromagnetik dari sistem pasif berasal dari matahari, dan energinya menyebar radiasi matahari melewati atmosfer dan berinteraksi dengan benda-benda di atmosfer permukaan bumi. Tidak semua energi radiasi matahari dapat mencapai karena sebagian dari permukaan bumi diserap dan dihamburkan di atmosfer. Dalam beberapa tahun terakhir, produk curah hujan satelit telah banyak digunakan dalam ilmu lingkungan, peramalan teknik, sumber daya air, dan bidang lainnya. Dibandingkan dengan produk curah hujan satelit, perkiraan curah hujan dari alat pengukur hujan memiliki keterbatasan karena representasi spasialnya yang sangat rendah. Di negara berkembang, kerapatan curah hujan terukur rendah, terutama di daerah pegunungan dengan curah hujan terbanyak. Selain itu, pengukuran alat pengukur hujan dirasa cukup mahal untuk pemantauan data dan pemeliharaan data. Nah, untuk solusi dari hal tersebut, salah satu solusinya yaitu kita dapat menggunakan satelit penginderaan jauh. Yang dimana kali ini saya akan memaparkan bagaimana solusinya itu menggunakan satelit GPM Image ataupun Global Precipitation Measurement Image Finder Precipitation. Global Precipitation Measurement atau GPM diluncurkan pada tanggal 27 Februari 2014. Misi internasional ini dipimpin oleh National Aeronautics, Nautics, dan Space Administration atau NASA dan Japan Aerospace Exploration Agency atau JAXA. Sebagai penerus Tropical Rainfall Measuring Mission atau TRMM untuk melanjutkan dan meningkatkan kualitas observasi curah hujan dan salju berbasis satelit salju dalam skala global. Konstelasi satelit GPM terdiri dari satu satelit observatorium inti dan sekitar 10 satelit mitra, dilengkapi dengan radar presipitasi frekuensi ganda. Adapun perbandingan GPM, satelit GPM Image Finder Precipitation dengan TRMM, yang dimana menunjukkan kelebihannya yaitu yang pertama, kemiringan orbit satelit GPM Image meningkat dari 35 derajat menjadi 65 derajat yang memperluas area cakupan dan mengurangi pengambilan sampel sensor. Lalu yang kedua, ada radar pengendapan ditingkatkan menjadi 2 frekuensi yang lebih sensitif terhadap pengendapan cahaya. Lalu yang ketiga, ada saluran pencitraan gelombang mikropasif atau PMW diperluas yang dapat memfasilitasi pengendaraan endapan cahaya yang padat. Oleh karena itu, GPM diharapkan dapat menyediakan produk dengan jangkauan cakupan yang lebih luas, resolusi spasial temporal lebih tinggi, dan estimasi curah hujan dan salju yang lebih akurat dan andal, terutama di daerah dengan dataran tinggi dan dataran rendah. Produk GPM Image sekarang tersedia di situs web NASA, yaitu ada nasa.gov/data-access/download/GPM dengan resolusi spasial tinggi yaitu 0,1 derajat dikali 0,1 derajat dan temporal setengah jam dalam pita lintang 60 derajat NS. Menurut kalibrasi, Image menyediakan 3 jenis produk. Mendekati waktu nyata dini,
lari dan terlambat menjalankan produk, dan pasca real time terakhir menjalankan produk. Setelah itu kita lanjut ke bab 3, metodologi. Pertama, lokasi dan waktu penelitian. Lokasi dan waktu penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu saya menentukan lokasi yaitu di Pulau Bali dengan rentang waktu yaitu 20 tahun mulai dari bulan Juni tahun 2000 hingga bulan Desember pada tahun 2020. Adapun prosedur penelitiannya yaitu alat dan bahan. Adapun alat yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama ada laptop, yang dimana saya gunakan untuk melakukan pengolahan data. Lalu yang kedua ada software Python yang saya gunakan untuk melakukan penggabungan data. Lalu ada yang ketiga software ArcGIS 10.5 untuk melakukan pembuatan peta. Lalu ada Word 2013 yang saya gunakan untuk menulis hasil. Lalu ada Google Earth yang saya gunakan untuk menentukan titik lokasi. Lalu yang terakhir ada Excel 2013 untuk menampilkan nilai karakteristik curah hujan di Ural. Lalu yang kedua ada bahan. Adapun bahan yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu citra GPM image yang dimana bersumber dari https://dis.gsfc.nasa.gov. Nah, adapun langkah-langkah yang saya lakukan yang pertama yaitu adapun penggabungan data. Penggabungan data dilakukan setelah dilakukan pendownloadan data selama rentan waktu 20 tahun dari bulan Juni 2000 hingga Desember 2020. Nah, setelah di-download, data yang telah di-download bisa digabungkan menggunakan software Python. Lalu yang kedua ada layouting. Kegiatan layouting dilakukan untuk menunjukkan bagaimana keadaan distribusi curah hujan di Urnal di Pulau Bali dari 2000 hingga 2020. Nah, kali ini saya akan menggunakan software ArcGIS 10.5 untuk melakukan layouting. Lalu ada analisis data. Analisis data dilakukan setelah dilakukannya penggabungan data menggunakan software Python yang dimana bertujuan untuk mengetahui karakteristik curah hujan di Urnal. Nah, dalam mengetahui karakteristik curah hujan di Urnal dalam penggabungan data, file tersebut disimpan menggunakan file format Excel yang dimana akan menampilkan nilai-nilai karakteristik di setiap wilayah yang ada di Bali. Lalu pembahasan ditulis setelah mengetahui karakteristik dan distribusi. Penulisan pembahasan dilakukan menggunakan software Word 2013 dan tidak lupa juga untuk mengetahui karakteristik dan distribusi curah hujan di Urnal. Sekian dari pemaparan proposal penelitian saya. Mohon maaf jika ada salah kata, dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua.